Selamat pagi semuanya. Mas Dito sudah menyampaikan sejarah tadi ya, sejarah mengenai perkembangan dari mulai Stockholm, yang orang mulai berpikir mengenai polusi, mengenai konservasi, mengenai sustainable development, kemudian ada Brundtland Commission atau Our Common Future. Jadi Common Future ini ke depan ini mau ngapain sih kita? Gitu. Ini yang ini. Nah, saya kebagian peranan hutan dalam SDG konteksnya di Indonesia. Ini integrasi SDG ke dalam Renstra Kehutanan. Saya ingin menyampaikan apa agenda yang akan saya sampaikan ini. Lanjut, Mas Andri. Jadi saya akan menyampaikan MDGs ke SDGs. Ini tadi sebenarnya sudah secara cepat tadi sudah disampaikan melalui video yang menarik tadi. Kemudian overview SDGs-nya seperti apa, SDG di Indonesia, peran sektor kehutanan dalam SDGs. Ini juga sudah tadi disampaikan konteksnya. Terus PH sebagai ujung tombak SDGs kehutanan dan peran JAZ dalam mendukung KK di dalam implementasinya. Jadi kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya adalah bahwa ada September 2000 nih ya. Tadi sudah disampaikan yang saya mulai dari tahun MDG saja, karena 7287 dan Rio Summit. Rio Summit ini saya tambahin ini di sini ada keluar CBD ya. Kemudian Biological Diversity, kemudian CCC, UNFCCC atau UNFCCC, framework ya untuk climate change. Kemudian ada CCD. CCD ini desertification. Nah, 3 inilah yang menjadi tonggak di dalam Rio Summit. Kemudian 2000 keluar MDGs, dan dalam Rio Plus 10 ini ada World Summit on SDG yang kemudian melahirkan Rio Plus 20 2012. Jadi ini yang SDGs ini yang bagaimana sih ekonomi, kemudian environment and social ini bisa blending. Jadi pada September 2020 aku penandatangan deklarasi ya milenium di markas PBB oleh 189 kepala pemerintahan untuk 8 tujuan yang terukur, dari mulai kemiskinan ekstrim, kelaparan, sampai peningkatan kesetaraan gender dan penurunan kematian anak pada tahun 2015. MDGs juga merupakan revolusi dalam penyediaan kesamaan bahasa. Jadi kesamaan bahasa untuk mencapai tujuan global ini baru dibicarakan secara lebih serius pada tahun 2000, karena tahun 72 masih ini juga masih dominasi dari negara maju. Jadi MDGs ini lebih kepada bagaimana negara maju membantu negara-negara berkembang untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dan kemajuan substansial juga sudah dicapai tadi. Kemudian pada tahun 2014 di UN General Assembly Working Group mengusulkan a document containing 17 goals untuk disetujui oleh General Assembly pada September 2015. Dokumen inilah yang menjadi dasar dan agenda pembangunan global untuk rentang waktu 2015 sampai 2030. Nah, kemudian MDG sama SDGs ini apa bedanya sini? Ini yang pada pertemuan yang lalu ada yang bertanya, ini ada 8 goals, kemudian versus 17 goals. Ini nanti bisa dibaca, eradicate extreme poverty and hunger. Nah, ini salah satunya adalah poverty dan hunger ini dibedakan di dalam SDGs. Jadi agak lebih, jadi ini menjadi lebih komprehensif nih. Sustainable Development Goals yang kemudian juga membedakan tidak hanya combating HIV, AIDS, malaria, ada disease, tapi lebih kepada tujuan-tujuan yang lebih komprehensif di mana saja. Misalnya ada actionnya apa, climate, kemudian life on land, life underwater, dan seterusnya itu bisa dilihat. Selanjutnya MDGs ini yang 10 ya, top differences dari MDGs to SDGs ini adalah zero goals.
target MDGs untuk 2015 ditetapkan setengah jalan. Ini menurut banyak orang ini disebutkan itu mengakhiri kelaparan kemiskinan. Sedangkan SDGs didesain untuk menyelesaikan pekerjaan pada kelaparan zero, kelaparan kemiskinan, pencegah kematian anak dan target lain. Universal Goals merupakan konteks rich donor aiding poor recipients. Nah inilah MDGs. Sedangkan LDG menetapkan tujuan berlaku untuk setiap negara dan sangat tergantung kepada masing-masing negara bagaimana nanti akan mengimplementasikannya. Jadi more comprehensive goals, 17 focus areas, melebihi simptom kemiskinan, jadi isu perdamaian, stabilitas hak asasi manusia dan tata pemerintahan. Jadi good governance. Nah kemudian addressing THP ini the Hunger Project Pillars yang krusial untuk berkelanjutan pengakhiran kelaparan, penguatan peran wanita atau gender, ya, penggerakan semua orang dan kerjasama dengan pemerintah setempat. Jadi ini kerjasama pelaksanaannya adalah at all level, tidak hanya di global tapi juga sampai kepada local government. Kemudian inclusive goal setting, ini yang diciptakan melalui proses top down, ya, kalau MDGs itu orang bicara kemudian dilepaskan, tapi SDGs ini dibuat melalui proses pelibatan yang lebih terbuka atau inklusif. Nah, selanjutnya distinguishing hunger and poverty dalam MDG kelaparan dan kemiskinan menjadi satu, yaitu pada MDG 1 dan yang seolah dapat saling memecahkan masalah. Padahal ini adalah dua hal yang memang berkaitan tapi berbeda. Nah, ini di dalam SDGs dibedakan. Kemudian funding MDG sangat tergantung kepada bantuan sehingga tidak banyak gaungnya ini kurang dirasakan termasuk di Indonesia ini kurang dirasakan. Jadi MDGs itu adalah kita memandangnya sebagai satu proyek MDGs. Nah padahal tidak begitu. Seharusnya ini adalah kegiatan yang kita sepakati untuk dilaksanakan. Peace building, ada kemajuan di dalam 15 tahun terakhir ini, ada perdamaian kesejahteraan di dalam MDGs, tetapi tentunya perkembangan dunia yang sangat dinamis ini juga perlu terus mengadres peace ini, perdamaian. Kemudian data revolution MDGs tidak menyebutkan pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas, tetapi adalah penyelesaian kepada proyek. Dan sekarang di dalam SDGs ini lebih diharapkan akan terukur nantinya, ya, pencapaian dari masing-masing negara, sehingga rencana dari pembangunan satu negara ini perlu dikaitkan contributing to which goals. Nah ini goal-goal inilah yang akan nantinya diusahakan dicapai, dan mana saja di sektor kehutanan ini yang berkontribusi terhadap goal SDGs tersebut. Jadi SDGs prinsipnya pada dasarnya adalah merupakan penyempurnaan MDGs karena lebih komprehensif, kemudian memperluas sumber pendanaan. Selain bantuan negara maju juga ada sumber-sumber atau mobilisasi sumber dana yang dilakukan oleh masing-masing negara. Tidak hanya dari kita bergantung kepada negara maju, tapi kita juga bisa melakukannya dengan claiming nantinya bahwa kita sudah melakukan hal tersebut. Kemudian hak asasi manusia, tidak diskriminasi, inklusif, secara spesifik menyasar kepada kelompok rentan. Jadi no one left behind. Jadi kelompok rentan ini banyak yang tertinggal sebelumnya karena basisnya adalah proyek tadi. Jadi pelibatan seluruh kepentingan, jadi masyarakat, parlemen, filantropi, pelaku usaha, pakar, akademisi. Nah seperti kita sekarang ini adalah keterlibatan kita baik sebagai akademisi, praktisi, dan juga sekarang mahasiswa dan stakeholders lainnya di dalam rangka memahami sehingga kita bisa melakukan ikut membantu pencapaian target-target tersebut. Jadi SDG seperti saya sampaikan tadi menuntaskan, ya, zero goals. Jadi nanti semuanya sampai kepada zero harapannya sampai 2000. Nanti tentunya di dalam perjalanannya akan ada evaluasi. Jadi SDG juga tidak hanya memuat tujuan, tapi sarana pelaksanaan, means of implementation-nya.
Ya, SDG. Nah, ini di Indonesia ini ada digunakan TPB ya, tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi istilah SDG dapat digunakan secara umum dalam segala kegiatan, dokumen SDG, workshop dan sebagainya. Istilah tujuan pembangunan berkelanjutan ini dianjurkan untuk penggunaan pada kegiatan seperti di atas materi pedoman teknis. Jadi lebih kepada kita menggunakan secara resmi ini adalah TPB ini di Indonesia. Pilar. Ini pilar pembangunan LPG di Indonesia untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, karena pemantauannya ini akan dilakukan evaluasi secara periodik untuk melihat bagaimana kegiatan-kegiatan pembangunan ini. Untuk pembangunan sosial meliputi tujuan 1, 2, 3, 4, 5, ekonomi itu 7, 8, 9, 10, dan 17, pembangunan lingkungan 6, 11, 12, 13, 14, 15, dan pembangunan hukum dan tata kelola meliputi tujuan 16. Jadi meskipun ini terbagi ke dalam pilar-pilar, namun pelaksanaan keempat pilar itu saling berkaitan, sehingga tidak masing-masing berjalan sendiri-sendiri, tapi ada keterkaitan. Persoalan yang kita hadapi adalah kita ini seringkali terfokus kepada mana sih yang menjadi tugas kita. Jadi tidak melihat lagi perkembangan di tempat lainnya. Nah inilah jadi kotak-kotak inilah yang perlu dihancurkan tadi. Selain tadi disebutkan ada perubahan yang radikal oleh Mas Dito tadi ini. Jadi di dalam kegiatan pembangunan ini, how to blend the focus ya, blend the activities, the program and activities to achieve the goals. Nah ini yang menjadi perlu. 4 pilar SDGs ini tadi disebutkan pilar pembangunan sosial, tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil, setara, dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ini bisa dibaca nantinya, pilar pembangunan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Nah, kalau kita melihat tadi hutan sebagai penyangga kehidupan ini adalah how to value the forest totally. Ya, jadi total value of the forest yang lebih penting. Jadi tidak hanya orang biasanya menyebutkan forest itu beyond timber. Dan sekarang ketika karbon, forest juga beyond karbon. Jadi ada co-benefit tadi yang disampaikan oleh Mas Dito di dalam Paris Agreement. Jadi how to also consider apa isi dari hutan itu. Jadi ada live in the online. Nah ini yang lebih. Kemudian pembangunan ekonomi, tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Nah ini perlu digarisbawahi, ini ekonomi yang berkualitas ini adalah melalui keberlanjutan peluang usaha dan inovasi industri energi bersih yang tidak banyak mengorbankan lingkungan, karena ini kerusakan lingkungan atau environmental degradation atau deterioration ini sudah semakin meluas, sehingga banyak hal yang disalahkan adalah, katanya sekarang yang perlu disalahkan adalah perubahan iklim. Kemudian pembangunan hukum dan tata kelola. Tata kelola ini terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel. Nah, itu yang ini mengenai SDGs nih, ada 10 slide. Kemudian overview-nya nih. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals pada dasarnya adalah dokumen. Ya, ini dokumen yang disepakati. Dokumen. Tapi kalau dokumen ini hanya stay as a document yang akan stack on the rack, ya, on the book rack. Jadi kalau kita tidak melakukan implementasinya, bagaimana merencanakannya, mengorganisasikan. Jadi secara nasional yang sudah ditempuh oleh pemerintah ini pemetaan ya, dengan prioritas pembangunan nasional. Bagaimana sih dipetakan? Ini kita punya prioritas pembangunan nasionalnya ini secara, karena ini juga diserahkan kepada masing-masing negara tujuan ini, bagaimana implementasinya, karena kita punya kedaulatan ya, sovereignty. Jadi it depend on our sovereignty. Kita mau mana yang mau kita utamakan. Pemetaan ketersediaan data dan indikator SDG pada setiap target. Kemudian melakukan penyusunan definisi operasional untuk setiap indikator.
Ini definisi-definisinya seperti apa sih yang bisa dipahami nantinya oleh kita semua. Kemudian menyusun perpres, ini kebijakan menyusun rencana aksi nasional. Nah, selanjutnya ini peran sektor kehutanan di SDG. Menurut peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017, Kementerian Kehutanan ini berkaitan atau sangat berperan di dalam 9 goal. Tapi kemudian ada revisi di dalam SK Kepala Bappenas atau Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, kita berperan di 7 goal. Oke, itu adalah basis hanya untuk menjadi dasar bagaimana pelaksanaannya. Tetapi pada dasarnya seperti tadi disebutkan, program lingkungan hidup kehutanan Indonesia pada SDG ini berperan pada bisa atau berkontribusi terhadap 17 goal. Nah, ini 17 goalnya. Jadi nanti bisa dibaca lebih jelas di dalam masing-masing goalsnya. Dan tentunya yang paling berperan adalah goal ke-15, kegiatan pengelolaan melalui kegiatan pengelolaan hutan, ya, melalui KPH. Ini yang live online. Ini yang sangat banyak dilakukan. Jadi setiap gerak pembangunan kehutanan itu adalah bergerak untuk mencapai tujuan 15. Kemudian dia berkontribusi kepada yang lainnya, misalnya climate action, kemudian climate action, kemudian kepada rehabilitasi ini affordable and clean energy penggunaan kawasan hutan, karena kawasan seperti tadi disebutkan bahwa pemerintah atau negara ini mempunyai kewenangan terhadap kawasan hutan. Nah, ini yang juga menjadi satu hal lainnya. Nah, kemudian juga koordinasi kerjasama dalam rangka filling the gap. Ini bukan hanya filling the gap, tapi how to boost the activities, the program and activities in order to achieve the goals. Nah, ini yang perlu, bahwa misalnya seperti kerjasama antara Indonesia Jerman ini bukan hanya filling the gap adalah mengisi kegiatan yang tidak dilakukan, bukan itu, tetapi lebih kepada how to support and boost the activities to achieve the goals. Nah, ini yang ini sehingga kegiatan yang biasa hanya bisa dilakukan 1 atau 2 pada skala 10 misalnya, ya, dengan adanya kerjasama internasional atau dalam seperti dengan Jerman ini, kita bisa mencapai lebih dari itu. Selanjutnya, mengapa ini KPH merupakan ujung tombak dalam sektor kehutanan untuk mencapai SDGs? Ini SDGs ini ada 17 goal, KPH menjadi prasyarat. Nah, Indonesia ini sudah menetapkan bahwa hutan dikelola melalui sistem KPH. Jadi ini ada undang-undangnya. Jadi KPH, persoalannya KPH ini sekarang ada di pemerintah daerah dan ada di pemerintah pusat. Nah, ini yang perlu adalah bagaimana NSPK atau norma standar prosedur kriteria pengelolaan hutan pada KPH ini, termasuk KPHL, KPHP, dan KPHK konservasi ini bisa nantinya dikaitkan dalam perencanaannya mengait kepada 17 goal SDGs ini. Mana saja yang menjadi prioritas ini tentunya akan diterjemahkan ke dalam RPHJP atau rencana pengelolaan hutan jangka panjang dari masing-masing KPH. Kemudian dari KPH itu nanti agregasi menjadi provinsi. Jadi provinsi nantinya sebagai agregasi dari KPH pembangunannya nantinya bisa diukur. Ketika KPH itu menjadi wilayah pengukuran kinerja untuk masing-masing goal, maka provinsi ini hanya mengumpulkan KPH A, B, C, D, dikumpulkan bagaimana ininya, kemudian agregasinya menjadi provinsi, kemudian menjadi nasional. Ini harapan
kita semua untuk mengetahui bagaimana nantinya kita melakukan pembangunan kehutanan melalui KPH ini, sehingga menjadi delineated. Jadi wilayahnya terukur, wilayahnya jelas, kegiatannya jelas, kemudian sistem pemantauannya atau monitoring and evaluation-nya menjadi lebih jelas dibandingkan dengan yang sebelumnya, sebelum kita ini, karena sebelum KPH, hutan ini ya hanya ada hutan produksi dan hutan lindung, kecuali hutan konservasi yang sudah dibagi berdasarkan area. Nah, hutan lindung dan hutan produksi ini hanya dibatasi administrasi saja. Pengelolaannya diserahkan kepada pengusahaan. Sebelumnya demikian. Nah, mudah-mudahan dengan KPH ini ke depan, maka SFM yang tadi disampaikan oleh Mas Dito ini bisa lebih diterapkan secara lebih jelas. Kemudian dukungan for client terkait pembangunan KPH ini ada periodenya ya, periode 2009-2010. Ini ada walaupun sedikit, ini adalah hanya di 4 pilot KPH di 4 provinsi di Indonesia. Jadi Kaltim, Kaltara, Kalbar, dan Sulteng. Kemudian di dalam kelompok tani hutan dan LSM mendukung. Ini yang kita bekerja sama. Kemudian kita mendukung apa saja, penyusunan RPHJP, penyusunan bisnis plan, dan juga pembangunan kerjasama, pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan. Kemudian penguatan kapasitas SDM melalui KPH, nanti ini Pak Edi Marbianto akan menjelaskan lebih detail apa saja. Pengembangan agroforestry, RED Plus, ini juga kita sedang, penerapan RED Plus ini secara khusus kita sedang mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Pokja RED Plus-nya untuk mendapatkan dukungan dari GCF. Ini juga mungkin baru pertama nih di Indonesia, satu provinsi yang akan didukung oleh GIZ ini melakukan atau mengusulkan program penerapan atau implementasi RED melalui GCF. Nah, kemudian ini ada tren peningkatan peran KPH. Ini kita melihat ini di dalam kegiatan yang dilakukan oleh GIZ ini. Nah, ini dukungan secara realnya ini di tingkat pusat nih. Biro Perencanaan didukung yang merupakan motor penggerak SDGs ini melakukan pertemuannya kita dukung, kemudian penyusunan roadmap, kemudian juga penyusunan kebijakan, dan juga pelaksanaan pembahasannya. Juga ini selain menyediakan expert dan expertise-nya, ini yang jadi karena pada dasarnya ini Forclim ini adalah kerjasama teknis, maka yang ada di Forclim adalah advisor, jadi kita juga memberikan input secara langsung, selain juga kita membantu untuk meng-hire dari luar. Kemudian pembentukan Pokja, pelaksanaan kegiatan Pokja, mendukung pelaksanaan dalam rangka tujuan pembangunan kelanjutan, dan membantu identifikasi program-program di dalam Renstra yang berkontribusi terhadap SDGs, yang tentunya nanti Renstra ini sesuai dengan kondisinya yang berubah, tentunya akan ada perubahan-perubahan ke depan. Jadi siapa berbuat apa di dalam upaya untuk mencapai tujuan apa. Jadi kira-kira itu yang dilakukan oleh Forclim. Nanti secara lebih detail kebijakan-kebijakan apa sih atau kegiatan-kegiatan apa yang sudah didukung, ini bisa kita ikuti bersama di dalam dalam kegiatan selanjutnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan.